Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwan, para asatid, para asatidzah rahimani wa rahmatullahu taala. Nasrullah ta'ala, kita bersyukur kepada Allah, Zat yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, nikmatul iman wa nikmatul Islam, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bertemu di ruang yang banyak gambarnya. Insyaallah akan menambah keindahan kita, walaupun siang insyaallah, karena banyak pandangan yang bisa membuat tidak ngantuk. Insyaallah nanti nggak ngantuk. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai utusan Allah, sebagai uswah hasanah, qudwah hasanah bagi siapapun yang hendak meniti jalan yang Allah ridhoi, jalan yang menuju kehidupan bahagia dunia akhirat, maka Allah Ta'ala menjadikan pada diri Muhammad SAW sebagai uswah, sebagai contoh sosok pribadi yang hendak dijadikan sebagai panutan. Maka jaminan insya Allah akan mendapatkan kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Ikhwan walawatbillah, kita semuanya kan masuk ya, ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang pendidik. Karena tanpa takdir Allah kita menjadi seorang pendidik. Sebenarnya pendidik adalah sebuah pekerjaan yang luar biasa. Pendidik dalam Islam banyak namanya. Ada namanya murabbi, ada muallim, ada muaddib, ada lagi yang namanya mudarris, ada muzakki, dan ada ustadz. 6 ini, yang 5 pertama itu adalah karena dari asal kata bahasa Arab yang punya inti adalah mendidik. Di antaranya yang masuk pada 3 murabbi, rabbun, walaupun aslinya banyak ya, ada yang di situ ada yang robba yarbu, ada robbiya yarba, ada robba yarubbu. Yang intinya adalah
memperbaiki, bisa mengurus, memimpin, menjaga, memelihara, mendidik. Maka banyak istilah murabbi. Murabbi itu adalah orang yang punya anak didik. Kalau dulu kita pernah di halakoh, zaman dulu pernah ikut halakoh, itu siapa murabbinya? Murabbi itu adalah pimpinan kelompok yang punya anggota didik, namanya murabbi. Begitu juga kita seorang pendidik, tidak salah ketika antum disebut sebagai murabbi. Karena antum ini punya anak didik yang akan antum arahkan, antum siapkan, antum berikan ilmu, antum didik akhlaknya, antum arahkan pikirannya. Ini ada seorang murabbi. Ada juga mu'allim, dari allama yu'allimu. Mu'allim itu sebenarnya kalau dalam asli maknanya ada sekedar mengajar saja. Makanya dalam tarbiyah itu ada at-tarbiyah wa ta'lim. Tarbiyah itu identik dengan apa? Dengan murabbi. Kalau taklim itu identik dengan menyampaikan ilmu. Allama yu'allimu ta'liman. Ismul fa'ilnya mu'allim. Orang yang mentransferkan ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, itu namanya mu'allim. Walaupun di sisi lain mana mu'allim tidak beda dengan murabbi. Jadi mentransfer ilmu dan juga mencatat semua karakter-karakter yang baik terhadap anak. Dan yang lebih nampak fokus lagi mu'addib. Ada penyadibu. Mu'addib itu kalau asal maknanya secara global, orang yang apa? Memberi bimbingan adab. Di sini nampak titik tekannya pada karakter. Karena mu'allim itu nampak titik tekannya pada pengajaran ilmu. Tapi mu'addib itu titik tekannya pada apa? Pada pendidikan akhlak, pendidikan karakter. Karena yang namanya sekolah itu tentunya tidak hanya sekadar mentransfer ilmu. Apalagi zaman sekarang ini sampai pemerintah itu kan, karena sudah terlanjur generasi Indonesia ini dari sisi pendidikan itu secara karakter belum bisa mewujudkan. Sehingga yang antum mungkin pernah kenal apa? Kurikulum 13 itu maunya semua sekolah itu akan mengarahkan anak didiknya kepada pembentukan karakter. Namun itu tidak gampang dan ternyata sampai sekarang belum berhasil dan sudah merdeka. Sekarang sudah kurikulum merdeka, itu sebuah alam, gimana lagi? Itu fakta. 2013 sampai 2022, karena merasa pendidikan karakter itu tidak berhasil, maka kalau kita lihat dalam kurikulum pendidikan nasional itu, ketika itu semuanya diarahkan karakter. Tapi ternyata karena sudah terlalu jauh dari penyimpangan karakter, sampai hampir 10 tahun ternyata belum berhasil. Dan ternyata juga nampak sekarang ini kita merasa gimana ya, melihat anak-anak sekarang itu, tata sekolah sekarang itu ngenes itu ya. Prihatin. Apalagi kalau sampai sudah ganti kurikulum merdeka nanti alam dia. Maka tentunya pendidikan Islam itu sebenarnya pendidikan pesantren itu sejak dulu itu sudah pendidikan karakter.
ya, sejak dulu. Jadi sebenarnya pemerintah itu keduluan kedisian pesantren. Karena pendidikan adab, pendidikan karakter itu sudah sejak dulu diterapkan di pesantren-pesantren. Sehingga kita bisa melihat bagaimana hasil pendidikan pesantren dan hasil pendidikan umum. Ini secara karakter insya Allah jelas lebih baik pendidikan pesantren. Adapun pendidikan keilmuan itu dimanapun insya Allah nggak masalah. Tapi pendidikan karakter yang menjadi sekarang PR besar bagi kaum muslim yang khususnya. Karena apa? Karena perkembangan adab ini bukan semakin baik. Kita lihat sekarang itu santri-santri itu kadang-kadang ada Pak Yai duduk lewat depannya yordangan saja. Padahal di belakangnya ada jalan, malah lewat depannya Pak Yai itu biasa. Ini menunjukkan bahwasanya pendidikan karakter kita dalam pendidikan Islam masih kurang. Lagi semua tentunya yang menjadi power utama adalah para pendidik. Karena ini akan membentuk santri, akan membentuk siswa, membentuk murid, itu adalah para pendidiknya. Kalau pendidiknya baik itu insya Allah baik. Masih insya Allah loh ya, belum pasti loh ya, pasti nggak bisa loh ya. Kalau pendidiknya tidak baik, kemungkinan besar tidak baik. Karena perkara yang baik itu lebih sulit ditularkan daripada perkara yang tidak baik. Dan perilaku seorang pendidik itu secara tidak langsung akan menjadi pelajaran bagi seorang santri, walaupun ustadznya nggak ngajarkan. Contoh umpamanya ustadznya dengan tidak sengaja makan dengan tangan kiri itu saja ya, maka tanpa dikasih tahu kan pada anak tuh ustadznya makan dengan kiri loh, berarti nggak apa-apa. Ini contoh. Jadi tidak diajar pun dia akan menganggap itu sebuah pelajaran. Maka bagaimana seorang pendidik itu bisa baik, maka tentunya seorang pendidik ini harus memiliki karakter baik yang pertama. Kalau kita menghendaki santri baik, maka harus pendidiknya yang baik dulu. Baik itu tidak cukup dengan bin sama bin gitu ya. Ternyata tapi perlu proses, perlu usaha yang banyak. Pendidik yang profesional, yang Islami itu banyak harus yang disiapkan. Yang pertama adalah antum ketika mendaftar menjadi seorang ustadz pendidik, ini harus betul-betul niatnya ikhlas. Jangan sampai niatnya mencari pekerjaan, tapi apa? Menyalurkan profesi gitu ya. Karena ketika seorang itu berangkat sudah tidak ikhlas, itu akan membuat masalah setelahnya. Insya Allah dulu ketika pas mendaftar itu ikhlas semua nih ya. Ikhlas semua niatnya. Ikhlas akan mengambangkan
diri dan mengembangkan ilmu. Debun, saya Marno ini. Ikhlas itu mudah diucapkan, tapi ternyata prakteknya juga gampang. Ketika antum mendaftarkan diri sebagai seorang pendidik, maka niatkan betul-betul ikhlas. Untuk apa? Untuk mendidik generasi, sehingga tidak menengok dulu ini gajinya sebulan berapa, karena nanti cocok nggak sama bensin itu. Itu ya perlu, tapi itu jangan yang utama, karena ketambah bensin nggak sampai ke sekolah itu ya. Tapi yang pertama niatkan adalah tujuannya ini adalah untuk mengembangkan generasi. Kenapa? Ini adalah ibadah. Mengajar itu adalah ibadah, maka wajib diikhlas. Innamal amalu binniyat. Karena amalnya ini adalah amal ibadah, maka harus dengan niat yang tepat, niat yang ikhlas. Tidak sembarangan. Jadi mengajar itu bahkan nanti akan kita tahu luar biasa, ibadah yang luar biasa. Mengajarkan kebaikan itu ibadah yang luar biasa. Maka hendaknya diawali dengan niat yang ikhlas. Kalau niat ikhlas, insya Allah akan membawa manfaat bagi pribadi sendiri dan juga anak didik umumnya. Allah akan memberikan kemudahan. Karena ikhlasan inilah yang akan menjadi motivasi untuk senantiasa melakukan tugas sebaik-baiknya demi mendapatkan ridho Allah. Maka yang masih belum ikhlas tenanan masih bisa untuk direvisi kembali niatnya, diikhlaskan betul. Ada juga mungkin niatnya nanti mudah-mudahan di sana bisa ketemu jodoh umpamanya. Jadi umpamanya ada nomor 2, nomor 3 lah saja. Itu bukan, ya itu boleh, tapi bukan yang utama. Mbok menawa gitu ya. Mbok menawa ya boleh gitu. Katanya dengan bilang bonus. Ya alhamdulillah. Tapi yang pertama adalah niatnya ikhlas. Jadi tujuannya adalah membimbing generasi untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah hendaknya berusaha membekali diri dengan ilmu. Karena mu'allim, mudarris itu ya, bahkan mu'addib itu adalah mau menyampaikan sesuatu kepada anak didik. Apa yang mau disampaikan harus dicari dulu. Nah kalau yang disampaikan nggak ada, terus apa yang mau disampaikan? Membekali dengan ilmu. Ilmu itu apa? Kalau dalam istilah usul fikih itu apa, Mas? Masih ingat? Al ilmu ma'rifatu syai' ma'rifatan jaziman, atau idraku syai' idrakan jaziman. Mengetahui satu dengan sungguh-sungguh, tenanan. Kalau antum punya ilmu wudu, itu yang mengetahui wudu itu
apa sunnahnya, apa rukunnya, apa pembatalnya. Ini namanya ilmu yang mengetahui dengan sungguh-sungguh. Ilmu sholat dia mengetahui apa tarifnya sholat, apa syarat wajibnya sholat, apa syarat sahnya sholat, apa rukunnya sholat. Ini adalah ilmu. Jadi mengetahui dengan sungguh-sungguh sesuatu itu, tahu benar namanya ilmu. Kalau belum tahu tenanan namanya apa? Zon. Zon itu apa? Dugaan. Mungkin itu namanya zon maksudnya. Ilmu itu adalah sebuah kepastian yang jelas, yang diketahui. Atau juga ilmu adalah ma'rifah. Ma'rifah itu yang lamanya adalah jahil, bodoh, nggak ngerti. Ketika seorang ini memiliki suatu ilmu, maka dia punya keyakinan dari sesuatu itu. Kenapa? Karena tahu beneran, tahu seluk-beluknya. Namun ilmu yang dimaksud yang utama adalah ilmu syar'i. Karena kita pendidik muslim, calon generasi Islam, maka ilmu yang pertama kali dibekalkan kepada diri seorang mu'alim adalah ilmu din, ilmu syar'i. Ini yang utama. Kalau kita pernah belajar usul salasah itu, ilmu itu apa? Ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Ilmu yang pertama kali wajib kita pahami adalah ini: ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Kenapa ini? Karena ini adalah merupakan landasan utama, dan nanti ketika di alam kubur, ilmu tidak cuma juga itu, man rabbuka, ya, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Kenapa ulama masalah banget? Karena nanti yang akan ditanyakan di alam kubur nanti yang tiga ini. Itu adalah ilmu usul, ilmu yang menjadi pokok dasar semua ilmu adalah mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal dinil Islam. Maka seorang muslim sebelum mengenal lainnya, maka kenalah ini. Sebelum mengajarkan ilmu lainnya, ajarkan ilmu ini kepada anak didik kita. Dan ilmu syar'i inilah yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang Allah kehendaki baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah fahamkan di dalam agama ini. Siapa yang Allah kehendaki baik, maka tandanya adalah yufaqihu fiddin, diberikan kefahaman terhadap agama ini. Maka ketika seseorang sudah tidak ada rasa pengen tahu terhadap din, itu alamat tidak dikehendaki baik oleh Allah. Alamat. Yang selalu malas belajar din, belajar agama, ini tanda dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Maka tentunya seorang pendidik, seorang ustadz jauh dari hal itu, jauh dari aras-arasan belajar, baca aras-arasan. Ini ada tak baca buku baru buka setengah lembar semua. Dan mau tahu kalau nggak baca dari mana gitu loh ya.
tandanya akan paham itu mau baca. Karena salah satu di antara sarana menuju faqih dalam din adalah membaca, mendengarkan, belajar. Dan jangan sampai seorang mu'alim ya, ini sudah mencukupkan diri dengan apa yang dimiliki dari ilmu. Saya sudah S1 itu katanya teman-teman, S1. Apa yang kita dapat dari belajar S1? Nanti ketika kita praktek dan mengamalkan tugas kita ini, masih banyak yang perlu kita pelajari. Dan ilmu inilah yang menjadi warisan para nabi. Maka kalau pengen mendapatkan warisan para nabi, maka berusahalah untuk mencari ilmu. Siapa yang nggak suka dapat warisan? Warisannya apalagi warisannya para nabi loh. Warisan orang tua diharap pada hadang. Ini warisan para nabi. Itu ada hadisnya. Innal anbiya alam yurisu dinaron wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadha wa akhadha bihaddin wafirin. Sungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar atau dirham, harta maksudnya. Wa innama warasul ilm, yang diwariskan adalah ilmu. Faman akhadha wa akhadha bi haddin wafirin, maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia mengambil bagian yang banyak. Lek pengen bagian warisan para nabi, maka ambillah ilmu, carilah ilmu. Ini perlu dicari. Tidak cuma ngambil dok, enak diambil itu ya, tapi dicari itu baru diambil. Cari, tanpa dicari nggak akan datang dengan sendirinya. Jangan sampai kita punya pikiran kan ada ilmu laduni, ilmu ngoro dewi itu. Katanya ada dulu ceritanya orang di pondok itu nggak pernah belajar, cuma duduk beduk, tiba-tiba pinter dewi, katanya dapat ilmu laduni. Nggak pernah baca, nggak punya mau taklim pengajian, tapi tiba-tiba pinter sendiri. Itu tidak ada cerita itu namanya. Karena ilmu syari ini memiliki beberapa keistimewaan. Tadi yang pertama adalah ini merupakan warisan para nabi. Kalau pengen dapat warisan para nabi, maka ambillah, carilah ilmu sebanyak-banyak. Apalagi kita antum sebagai seorang mu'alim yang tugasnya adalah mentransfer ilmu, maka apa yang antum mau transfer siapkan dulu, cari dulu. Kemudian yang kedua, ilmu itu akan kekal selamanya pemiliknya. Walaupun sudah mati, ilmu itu nggak akan hilang. Kita bisa membaca kitab hadis, baca kitab tafsir, baca kitab fikih, itu milik siapa? Orang-orang dulu. Sampai sekarang tuh masih dimanfaatkan oleh manusia yang banyak. Para ada hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, mungkin seandainya yang ditinggalkan tuh uang, sampai sekarang nggak gagal. Kadang-kadang nggak sampai keturunan dia sudah habis belum banyak. Tapi ketika ilmu yang ditinggalkan nggak akan pernah hilang, sampai kapanpun itu akan dimanfaatkan oleh manusia dan akan dikenang namanya. Seperti Imam Bukhari ini, masya Allah, dimanapun dia tetap akan dikenang. Kita sahih hadis yang paling tidak sahih Bukhari ini.
maka orang sampai kapanpun dikenal. Para imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ini sampai kapanpun akan dikena ilmunya, nggak akan hilang. Hasil ijtihadnya nggak akan hilang. Beda dengan dirham yang ditinggalkan, mungkin kadang-kadang justru jadi perkara untuk ahli warisnya. Tapi ilmu ini akan senantiasa terus dipakai manusia. Selanjutnya yang ketiga, ilmu itu sebanyak apapun itu enggak menyusahkan pemiliknya. Enggak ada, aku bingung jadi wong pinter. Lah ilmu banyak bingung itu enggak ada ceritanya. Karena apa? Ilmu tidak membutuhkan penjagaan, enggak membutuhkan banyak administrasi. Beda dengan uang, harta. Mungkin umpamanya antum itu di rumah ada uang tunai 200 juta. Karena itu pikirannya wis nyaksesanes gitu. Ketika antum mungkin punya aset sampai 5 triliun umpamanya, kira-kira membutuhkan tenaga untuk mikir enggak? Ini pasti. Tapi ilmu sebanyak apapun tidak perlu wadah, enggak perlu penjagaan. Cukup di dalam dada, cukup di akal. Orang lain enggak tahu, tidak akan menyusahkan. Jadi ilmu itu sebanyak apapun tidak akan menyusahkan pemiliknya. Maka ketika antum mendapatkan ilmu sebanyak apapun, dijamin tidak akan susah gara-gara ilmu. Enggak akan capek gara-gara ilmu. Rasulullah SAW disebutkan menggambarkan seorang mulim itu seperti barat lembah yang menampung air yang bermanfaat bagi alam. Artinya ketika seorang muslim memiliki ilmu yang banyak, maka itu orang-orang yang di sekitarnya semuanya akan bisa mengambil manfaat. Ketika seorang alim itu adalah pinter, ilmunya banyak, katanya baik, maka santri-santri yang di sekelilingnya kan merasa apa? Merasa mendapat manfaatnya semuanya. Tidak ada yang merasa terzalimi. Tapi kalau bukan ilmu yang dimiliki, tidak ada jaminan orang yang di sekitarnya akan mendapatkan manfaat. Selain itu, ilmu adalah sarana untuk menuju surga Allah. Jangankan ilmunya, masih jalan saja itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu tariqan ilal jannah. Ketika antum melangkahkan kaki menuju tempat untuk di situ antum mengambil ilmu, sahalallahu bihi, Allah akan memudahkan dengan langkahmu itu tariqan ilal jannah, menuju surga. Tapi ingat caranya pertama ikhlas tadi. Antum tadi mengikuti acara ini dari rumah, walaupun nggak melangkahkan kaki, cuma nguntir. Tapi Allah itu paham, jelas paham. Antum dari rumah kan nggak jalan, nguntir motor tuh. Tapi akan tetap dihitung. Bagaimana hitungnya terserah Allah bagaimana menghitung. Maka langkah kalian dari rumah ke sini itu adalah cara untuk memudahkan antum semuanya menuju surga. Padahal surga itu merupakan apa? Tujuan akhir, ending bagi kaum muslimin adalah surga Allah. Itulah yang mestinya akan menjadi motivasi kita. Walaupun ini siang-siang baru makan rodok warak, rodok ngantuk-ngantuk gitu ya. Tapi ini menuju surga, ingat. Gak apa-apa. Bahkan ngantuk pun
Insya Allah akan dapat bagian. Yang tidur dapat bagian, walaupun nggak sama bagiannya. Kalau sama ya masa kasih nggak tidur ya. Semuanya dapat bagian. Kemudian tadi sudah yang 6, ilmu itu merupakan pertanda kita ini dikehendaki baik oleh Allah. Kalau kita ini dijadikan hamba yang dikehendaki baik, maka akan diberikan faham dengan ilmu ini, faham dengan syariat ini, faham dengan din ini. Nah kemudian ketika seorang mudaris, mu'alim itu sudah punya ilmu, selain ilmu itu dicari, tentunya tidak sebatas dicari. Seperti kalau antum itu cari uang, kira-kira setelah dicari itu disimpan apa dimanfaatkan? Ya mesti dimanfaatkan. Mencari itu kenapa? Pengen manfaatkan yang dicari itu. Kalau kita mencari ilmu itu untuk apa? Ilmu itu dicari. Maka yang ketiga adalah seorang murid harus mengamalkan ilmu dan menjadi teladan yang baik bagi anak didiknya. Karena ilmu itu kalau tidak diamalkan itu tidak ada manfaatnya. Allah Ta'ala walladzina tadaw zadahum huda wa tahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaan. Dan ilmu itu kalau nggak diamalkan, itu nggak ada manfaatnya. Dan jika diamalkan, maka dia akan dapatkan manfaatnya. Maka jangan seperti orang-orang yang orang yang gila harta itu. Dia mencari harta, tapi cuma ditumpuk-tumpuk, kadang dimakan eman. Ada loh, ada makan eman. Ilmu kan seperti itu. Maka ketika seorang yang sudah mendapatkan ilmu, maka kewajiban setelah adalah mengamalkan. Karena nanti akan ditanya oleh Allah. Ada hadis itu, la yazalu qadama 'abdin yaumil qiyamah qabla yus'al an arba'. Nanti dari kiamat tidak bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 perkara. An umrihi bima abna. Yang urut enggak? Umurnya dihabiskan untuk apa? An ilmihi madza amila bihi. Ini apa? Akan ditanya ilmunya itu untuk apa dia makan. Ketika kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, kita ingat bahwasanya ilmu yang kita dapat itu nanti akan Allah tanyakan. Apa yang sudah Anda lakukan dari ilmu itu? Kita belajar banyak, saya yakin kita sudah belajar banyak sejak mungkin yang lain bisa SD itu banyak sekali. Hadis sudah berapa, mungkin sudah ratusan hadis yang kita pelajari. Apalagi yang di pondok itu pernah baca 101 hadis, 101. Kelas 1 2 toh. Tambah nanti Arba'in Nawawi 42 hadis. Berapa yang diamalkan? Apa yang diamalkan dari itu hadisnya saja. Belum Al-Qur'annya, belum fikihnya, belum mahfuzatnya. Maka ketika seorang sudah berusaha menuntut ilmu, maka ilmu itu bukan sekedar untuk menjadi pengetahuan. Maka ilmu itu wajib diamalkan.
sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Kalau kita lihat dalam sejarahnya para sahabat itu ya, jadi para sahabat itu kalau belajar Al-Quran itu, jadi belajarnya 10 ayat itu dikaji, kemudian berusaha mengamalkan, belum bisa mengamalkan, belum tambah lagi. Itu kan ada ini di tafsir itu. Kana rajulun minna idza ta'allama asra ayatin lam jawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amalu bihinna. Dulu orang-orang di antara kami para sahabat mempelajari 10 ayat Al-Quran, lalu mereka tidak melampauinya, enggak nambah lagi hingga mengetahui maknanya serta mengamalkannya. Ya, berapa ayat yang kita pelajari? Kita belajarnya terus, amalnya nanti ada belakangan. Kalau para sahabat seperti ini. Contoh para sahabat belajar amalkan. Dia tidak menjadi beban nanti. Ilmu adab, tahu, amalkan. Apalagi seorang mudaris, seorang mu'alim, sebagai contoh para peserta didiknya, maka ilmu yang kita miliki hendaknya diamalkan. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Man ta'alama ilman lam ya'mal bihi lam yazidhu illa kibron." Barang siapa yang mempelajari, belajar ilmu, ini fokus ilmu agama, lantas tidak mengamalkannya, maka enggak akan tambah pada dirinya kecuali kesombongan. Jadi ilmu yang kita pelajari itu mestinya diamalkan. Ketika seorang ini tidak mau tahu tentang ilmunya, nanti akan dituntut oleh Allah, akan dituntut walaupun awalnya itu sudah dalam di surga, tapi kalau cuma dicari tok nggak diamalkan, akan jadi masalah. Masalah katorikan itu baru belajar ilmu, dimudahkan ke surga. Tapi ketika ilmu diambil, dimiliki, tidak diamalkan, akan jadi masalah nanti di akhirat. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang mesti diamalkan. Maka ketika ilmu itu tidak diamalkan, maka akan jadi masalah nanti di akhirat. Ilmu apa saja? Ilmu Al-Quran apalagi. Maka dalam hadis itu ada kata wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Yang mungkin kita punya Al-Quran, hafal Al-Quran, belajar Al-Quran, mungkin ilmu tentang Al-Quran, itu akan bisa dimahujjah, akan bisa membela kita, tapi bisa wa'alaika, akan menjadi apa? Justru malah petaka. Ilmu demikian. Kalau ilmu itu tidak dimanfaatkan, diamalkan sesuai dengan aturannya, maka akan menjadi masalah nanti di akhir. Tapi jangan, kalau usah beli ilmu cuma ada masalah. Terus gimana nih? Apalagi seorang alim jelas adalah seorang yang akan menyampaikan ilmu. Wong guru TK, guru MI saja loh tak. Apa yang diajarkan? Justru ilmu-ilmu dasar itulah, pendidikan dasar itulah yang harus hati-hati. Kenapa? Karena anak didik belum tahu mana benar yang salah, mesti manut. Kalau mungkin yang sudah besar, muridnya besar-besar, kalau keliru itu satu kayak rapas itu nggak ada. Tapi anak kecil, anak ini pasti usaha mesti benar, makanya lebih berbahaya kalau salah.
Mendidik anak kecil itu kalau salah lebih berbahaya daripada mendidik orang yang sudah besar, yang bisa memilah dan memilih. Karena anak kecil pasti akan sesuai apa yang diterima dari ustadznya. Maka di sini Nabi SAW mengajarkan sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab lah. Ya Allah, aku minta perlindungan dari ilmu yang enggak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha', dan hati yang tidak khusyuk, yang tidak tunduk, wa nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, enggak punya rasa qanaah, dan doa yang tidak dikabulkan. Harapan kita dia dapat ilmu yang manfaat. Manfaatnya ilmu ketika ilmu itu diamalkan. Walaupun memang tidak semua ilmu itu bisa mesti diamalkan. Karena pada ilmu itu ngamalkannya dalam kondisi tertentu. Contoh antum belajar tentang haji, diamalkan sekarang ya nggak bisa. Ya ketika haji saja diamalkan. Tayamum sekarang bisa diamalkan. Diamalkan kita dalam kondisi kita bisa tayamum. Artinya ilmu yang memang harus dilaksanakan, diamalkan setiap saat, diamalkan. Karena ada ilmu-ilmu yang mestinya itu diamalkan tiap hari, tapi justru nggak diamalkan. Dua harian itu kan gampang. Bahkan mungkin menjadi guru TK, guru M itu mengajarkan 2 harian, tapi ketika di rumah juga tidak diamalkan. Banyak. Dan ternyata juga nggak mudah, kecuali ketika sudah terbiasa. Membiasakan mengamalkan itu sangat penting. Apapun itu kalau nggak biasa berat, apapun. Mungkin beratnya karena lupa, atau beratnya juga karena tidak ada niat. Kemudian setelah ilmu dicari, ilmu diamalkan, kita masih punya tanggungan lain adalah mendakwahkan ilmu. Antum kita semuanya jelas juru dakwah. Juru dakwah di kelasnya masing-masing. Karena antum menyampaikan ilmu itu adalah salah satu di antara bentuk dakwah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan, inilah jalan agama. Ad'u ilallahi ala basiratin. Aku dan orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Basirah ada sebutan nama adalah dengan ilmu. Kalau ngajak itu pakai ilmu. Hujah itu juga ilmu. Makanya modal utama seorang pendidik adalah ilmu. Yang dimiliki diamalkan sendiri, dimulai dari dirinya sendiri, kemudian disampaikan kepada orang lain. Khususnya madu kita adalah para peserta didik, karena berada di lembaga pendidikan. Itu yang utama. Disebutkan basirah artinya apa? Bahwasanya dakwah itu perlu apa? Mengetahui syariat, kondisi orang yang mau didakwai, dan bagaimana cara mendakwahkan. Itu masuk ilmu dakwah. Ilmu yang disampaikan apa?
yang mau diberikan ilmu siapa dan bagaimana caranya. Ini harus dimiliki seorang suami. Karena seorang itu menyampaikan sama ilmunya, orangnya berbeda, mesti dengan cara yang berbeda. Orang mengajarkan ilmu di majelis taklim, di sekolah, atau mungkin di perguruan tinggi, itu nggak sama cara dengan mengajarkan ilmu di masyarakat awam. Kalau kita mengajarkan ilmu di majelis taklim, orang yang siap semuanya, mungkin para santri siap semuanya, pakai sistem doktrin nggak masalah. Tapi ketika menyampaikan ilmu ini di masyarakat yang kompleks, antum pakai doktrin, mungkin sekali, dua kali, bisa 3 kali sudah suruh pergi. Karena perlu apa? Perlu metode menyesuaikan mandunya siapa. Jadi Mas Basiro adalah ini. Jadi yang disampaikan apa, yang mau dikasih tahu siapa, bagaimana caranya. Karena Rasulullah pun ketika menyampaikan ilmu itu macam-macam. Kadang lembut, ya kadang keras. Contoh yang paling masuk kan ketika ada orang berbaju yang kencing di masjid. Itu bisa bayangkan. Mungkin antum jadi takmir masjid, ada orang datang, tiba-tiba kencing di pojokan masjid. Masjid dibungok ini. Tapi kan dibiarkan, biar pas dulu lah, biar kencingnya habis. Baru nanti apa? Selesai dipanggilkan suruh masuk. Kenapa? Orang itu belum tahu. Seandainya diketak, justru akan lari kemana-mana kencingnya. Makanya itu harus tahu masalah siapa. Yang mau diingatkan itu siapa harus jelas. Masalah anak itu punya karakter yang berbeda-beda dan perlu cara yang berbeda-beda. Dan memang biasanya kalau masih muda itu biasanya agak idealis dari satu. Saya juga merasakan ketika masih muda dulu ya gitu, taktis gitu ya. Tapi ketika tua ya mikir aja tayo mas, ternyata nggak seperti itu. Dan kita nggak boleh, kita nggak bisa. Anak itu diukur dengan kita tuh nggak bisa. Orang lain nggak bisa diukur dengan kita. Kita harus memahami bahwasanya setiap orang itu memang punya karakter yang berbeda-beda dan diperlakukan juga yang berbeda-beda. Ini termasuk apa? Termasuk aturan dakwah. Jadi cara yang kita gunakan itu yang mana tergantung siapa yang mau kita kasih. Ketika itu punya santri yang bermacam-macam, itu tidak boleh diperlakukan sama. Memang ada yang kalau nggak dijewer itu nggak mau juga ada. Tapi ada dijewer malah nanti kok kapok juga nggak masuk kelas juga ada. Maka harus tahu lah, mengetahui kondisi. Dan yang menjadi motivasi besar bahwasanya menyampaikan ilmu Allah, dakwah ini Allah menjanjikan pahala yang luar biasa. Dalam hadis Bukhari, bahwa Allah sumpah nih demi Allah. Nabi sampai bersumpah. Li ayyuhda bika rajulun wahidun khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaramu, maka itu lebih baik dari unta merah. Mungkin lewat perantara antum ada anak itu menjadi baik, betul. Maka pahala yang Allah janjikan adalah pemernaan. Unta merah harganya berapa loh? Unta merah itu adalah kalau dulu itu adalah kendaraan istimewa. Sekarang mungkin BMW apa gitu. Ya Fortuner sih jauh. Ya Pajero itu sih belum. Ya. Jadi unta merah itu adalah kendaraan yang paling istimewa. Sini cuma jadi perantara saja.
Ada orang yang mendapat petunjuk, antum jadi perantaranya, maka akan diberikan oleh Allah pahala adalah kendaraan yang mewah. Mungkin antum nanti menjadi ustaz 10 tahun, berapa nanti yang mendapat petunjuk lewat antum. Maka tetap optimis menjadi pendidik. Kalau usah mikir nanti gimana masa depannya. Ya, masa depannya dinyanggung Allah tuh ya. Jangan mikir-mikir, nanti sebulan buat segini gajinya, besok ya bisa buat rumah, besok bisa beli ini, itu nggak usah dipikir. Allah yang akan menjamin rezeki kita. Allah yang akan menjamin semuanya. Karena kita lihat banyak orang-orang yang hanya sibuk menyampaikan agama Allah, tapi dunianya juga lumayan, karena Allah yang ngasih. Bahkan ada orang yang pagi, siang, malam hidupnya ngejar dunia, nggak kedapatan juga banyak. Yakin saja kepada Allah. Mungkin seorang pendidik swasta yang gajinya ya mungkin nggak seberapa, mungkin aja, tapi kalau buat saya nggak tahu juga. Rizki kita Allah yang jamin. Sehingga jangan sampai kita itu lendeh gara-gara apa? Mungkin nanti nggak bisa untuk hidup cukup. Allah yang akan menjamin. Bisa jadi hurun na'am ini nanti nggak hanya di akhirat gitu ya, di dunia juga bisa. Allah tidak menyertakan di akhirat, di dunia juga bisa diberikan. Ketika bisa menjadi sarana hidayah orang lain, maka di dunia tidak mustahil akan diberikan kemudahan urusan apapun. Ini yang juga menjadi motivasi kita sebagai seorang dai, sebagai seorang yang menyampaikan ilmu. Kemudian yang tadi sudah bahwasanya menyampaikan ilmu itu adalah merupakan pengikut para nabi. Pendakwah itu adalah apa? Penerus para nabi yang menyampaikan kebenaran. Maka ketika seorang sadar menjadi pendakwah, maka sadarlah berada di jalannya para nabi, akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, dakwah itu akan mendapatkan kebaikan dan kemah di dalam mendapatkan pahala yang besar. Dan surah Fussilat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal saleh dan berkata sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Kita tuh boleh pede menjadi seorang muslim, itu boleh, bahkan harus. Kita wajib pede menjadi seorang muslim. Dengan kepedean itu hendaknya mendakwahkan Islam. Kalau sudah tidak pede, nggak mungkin akan mau mendakwahkan. Jadi kita nggak yakin dengan diri sendiri, bagaimana mau mengajak orang lain. Kan kepedean aku adalah muslim dan Islam adalah terbaik, maka kita sampaikan kepada orang lain. Itulah termasuk ucapan yang terbaik adalah mengajak, menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim atau seorang pendidik ini senantiasa lisannya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan. Dan masih banyak lagi kebaikan lain, di antaranya adalah bahwasanya menyampaikan kebenaran itu adalah pahalanya tidak bisa dihitung. Man dalla ala khairin falau misru ajri fa'ili.
Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan. Kalau antum ini mengajarkan kepada santri wudu sampai bisa, kemudian dia mau wudu, ngajari ngaji sampai bisa dia mau ngaji, ngajari sholat sampai sama sholat, maka akan mendapatkan pahala kita sendiri dan pahala orang yang kita ajarkan, kita tunjukkan, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Padahal kita nggak bisa menghitung antum sudah berapa santri yang diajari. Maka siapa yang pahalanya bisa dari seorang pendidik? Jarang. Kalau ikhlas, maka jaminan dari Allah seorang pendidik muslim itu insya Allah pahalanya sudah luar biasa. Asalkan apa? Ikhlas. Berapa santri sudah diajari, terus sudah berapa ilmu yang diajarkan, dan sudah berapa yang diamalkan, semua kita punya bagiannya. Kita punya bagian pahala dari yang diamalkan oleh santri-santri kita. Itu yang motivasi yang luar biasa itu. Nah, ketika seorang pendidik ini ikhlas menyampaikan ilmu, semua ilmu disampaikan ini akan menjadi gudang pahala di akhirat, gudang pahala. Sehingga seorang pendidik ketika menyampaikan kebenaran sangat perlu untuk berharap kebenarannya adalah untuk kita sendiri dan untuk yang kita sampaikan. Tapi ingat, ketika seorang mengajarkan kesalahan, ini bisa jariah juga. Seorang pendidik yang sengaja menyampaikan atau memberi contoh suatu yang mungkar dan itu ditiru oleh orang lain yang didiknya, dan nanti diajarkan lagi, ditiru lagi, maka akan terus mengalir dosa-dosanya. Kalau ada amal jariah, ada juga dosa jariah. Ini yang jadi masalah. Maka seorang model, dulu kan model kan ya, yang dilihat oleh santrinya, ini ada dua kemungkinan. Kalau modelnya baik, maka dia akan ngantongi pahala sebanyak-banyaknya. Kalau modelnya itu nggak benar, maka akan ngantongi dosa sebanyak-banyaknya, sebanyak orang yang mengikutinya. Ini yang perlu dipahami. Tapi insya Allah sebenarnya kalau dalam sebuah lembaga pendidikan itu tidak ada mengatakan yang salah secara sengaja. Tapi mungkin secara pribadi mungkin saja. Itu secara pribadi mungkin saja. Sehingga tidak mustahil terjadi seorang mu'alim itu bisa mendapatkan dosa dari jariah. Kemudian nanti bisa dibaca sendiri karena terlalu banyak. Di antara fadilah atau keutamaan mendakwakan ilmu, langsung kita ambil yang bawah saja, akan menyebabkan nomor 8, mendatangkan kemenangan kepada musuh. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu tansurullah yansurukum yusabbit aqdamakum. Orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kita menolong Allah dalam arti menyampaikan risalah ini, menyampaikan ilmu kepada siapapun. Walaupun di sini yang paling utama adalah jihad. Jihad menolong agama Allah, namun menuntut ilmu bagian daripada jihad menolong agama Allah. Karena sekarang kita mau jihad perang nggak ada.
Maka jihad kita adalah untuk menyampaikan ilmu. Allah akan menjamin, akan menolong kita dari semua urusan. Kita akan dimenangkan di hadapan musuh, akan dikuatkan. Ini yang mesti menjadi motivasi kita, sehingga apapun yang kita sampaikan dari dakwah ini, ilmu ini adalah merupakan jaminan Allah akan memberikan bantuan juga kepada kita. Jangan sampai ada anggapan, Allah kok minta ditolong tuh, apa Allah perlu pertolongan? Intang surullah, menolong agama Allah maksudnya adalah mengembangkan dini Islam, menyampaikan agama Islam ini kepada seluruh umat manusia. Khususnya kita adalah punya ladang sendiri, para santri, maka jamin Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Maka jadikan sebagai motivator kita bahwasanya Allah akan senantiasa memberikan pertolongan dari orang-orang yang menolong agama Allah. Kemudian yang luar biasa, yang ke-9, para pengajar kebaikan itu disolawati oleh Allah, para malaikat dan penduduk langit dan bumi. Ketika antum mengajarkan kebaikan, menjadi seorang muallim, kata Rasulullah, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi hujriha wa hatta huta yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya dan seluruh penduduk langit dan bumi, hatta namlah tujuh, sampai semut yang di dalam apa namanya rohnya, sampai semut di dalam rohnya itu, wahata hut, sampai ikan-ikan yang di laut, la yusalluna ala ma'alimin nas al khaira, sungguh semuanya bersolawat kepada siapa? Muallim yang mengajari manusia kebaikan. Itu adalah profesi seorang guru, senantiasa mengajarkan kebaikan. Jadi antum itu setiap hari, setiap saat disolawat oleh Allah, malaikat, seluruh makhluk. Kita lihat setan enggak nih ya? Setan kita enggak musuh, setan ya. Kalau setan enggak, seluruh makhluk, hatta namlah, sampai semut itu ikut menyolawati antum semuanya. Hut itu ikan, sampai ikan yang di lautan, yang di sungai, semuanya ini bersalawat kepada orang yang mengajarkan pada manusia kebaikan. Saya nggak bisa membayangkan berapa nyawa itu yang menyelawati kita. Maka ketika ingat itu, mestinya kita berhati-hati menjaga niat, berhati-hati melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Maka kebaikan yang luar biasa ini mestinya diiringi dengan apa? Dengan tindakan pelaksanaan yang sebaik-baiknya pula. Jangan syukur, yang penting kan masuk, yang penting absen. Karena jenis manusia ya ada seperti itu. Kalau ingat ini, hendaknya sungguh-sungguh, tenanan. Karena manusia mah yang macam-macam. Tapi insya Allah kalau asatid Mas Chandra, insya Allah mudah-mudahan nggak ada. Kalau di luar, saya itu pernah 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 ngobrol-ngobrol sama guru di luar itu lah, sementing tekonya apa loh. Pernah saya itu dulu pernah koreksi sama di SMK Mas Jenengan itu. Jadi ngores itu nggak lihat tempat jawabannya apa, dibiji gitu. Sementing dibiji apa loh. Ini fakta ternyata. Akhirnya muridnya sama,
tanpa soal bisa mengerjakan. Soalnya belum belajar saya dapat 10 nomor. Tapi insya Allah kalau saya tahu itu dinilai Allah, masa diselawati oleh Allah para malaikat seluruh makhluk kita ketenanan menjadi iman-iman. Maka inilah menjadi motivasi kita supaya sungguh-sungguh melaksanakan tugas. Tugas ngajar, tugas dakwah, bukan tugas sepele, luar biasa. Berapa kali memberikan tawaran pahala, imbalan yang luar biasa. Maka mestinya tugas mengajar ini dijadikan profesi yang utama. Seandainya yang lain ya boleh, tapi sebagai tambahan. Karena nyatanya kita sudah ditakdirkan menjadi seorang pendidik, dan insya Allah semuanya pendidik Islam. Apalagi kalau MI itu kan nggak ada guru apa, adanya apa, guru kelas sama. Di dalam SMA di pelajaran matematika, di Alia kan ada yang pelajaran matematika saja. Di MI itu semuanya guru kelas. Berarti itu lebih apa? Lebih fokus pada pendidikan secara keseluruhan. Ya. Makanya katakan pendidikan dasar itu lebih utama. Maka sebenarnya menjadi guru MI itu lebih berat daripada guru Alia. Tapi loh, kalau ada salah nggak bisa menyaring, penting ikut enggaknya. Tapi udah besar, ada salahnya mesti itu kata nggak benar loh saat ini. Akhirnya tidak diikuti. Maka guru MI sebenarnya lebih besar tanggung jawabnya, dan insya Allah juga lebih besar pahalanya. Akan menjadi fondasi utama adalah pendidikan dasar. Kemudian yang terakhir untuk masalah dakwah, terus mengalirinya pahala pendakwah walaupun sudah meninggal. Termasuk tadi ilmu yang disampaikan, yang dimanfaatkan orang lain, itu selama ilmu yang disampaikan itu masih dipakai, maka akan mendapatkan kebaikan. Di sini man sanna sunatan hasanatan falwajruha ma amila bihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi hatta yatruk. Yang masyhur, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin shalihin yad'u lahu. Yang kedua ini, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Apalagi yang disampaikan kepada umat, kepada peserta didik ini, selama ilmu itu masih diamalkan, antum akan terus mendapatkan aliran pahala. Dan pahala itu tidak akan berhenti selama masih ilmu diamalkan. Ketika antum yang menyampaikan, yang mendakwahkan diterima oleh anak didik, nanti disampaikan lagi menjadi ustadz lagi adiknya, nanti jadi ustadz lagi terus, maka selamanya akan mengalir. Ketika di alam kubur akan bisa membantu menambah amal kebaikan, kenapa ilmunya terus bermanfaat. Maka ini juga termasuk keuntungan seorang alim, apalagi yang berilmu, mengamalkan ilmu, didakwahkan, maka pahalanya akan terus menerus akan dia dapatkan sampai ada orang yang mengamalkan ilmu yang pernah diajarkan. Kemudian setelah masa dakwah bisa ditambah lagi, kita sendiri yang kelima adalah amanah terhadap pekerjaan. Ini yang apa? Yang dibahas ya. Amanah terhadap pekerjaan. Seorang guru, seorang mudaris, maka dituntut untuk betul-betul amanah.
jangan saudara pikiran dia dikerjakan sesuai bayarannya. Jangan dikerjakan sesuai bayaran, ngedol. Artinya apa? Menjual ilmu itu jangan. Ngasih segini yuk pengen sungguh-sungguh jangan. Berapapun antum mendapatkan insentif dari madrasah, itu bukan ukuran untuk menunaikan amanah. Kenapa? Amanah itu adalah sesuatu yang akan dituntut nanti. Diberikan amanah, seorang manusia sadar itu bukan perkara mudah, perkara berat, tapi juga Pak, insya Allah balasannya besar. Tugas yang diemban mestinya dikerjakan sesuai dengan prosedur yang ada, aturan yang ada. Masuknya kadang masuknya jam 7, terlambat 4 jam. Nanti masih kurang beberapa jam sudah keluar. Itu termasuk tidak aman. Awas dan tidak. Itu kan kita tidak harus mesti ngajarkan materi pelajaran kan, bisa untuk apa? Kita bisa nasihat, bisa diajak ngobrol, tapi yang ada masukan kebaikan yang bisa. Kemudian dah tua apa ya? Gimana tak harus selam ini meniren deh. Kan bisa diajak apa? Komunikasi, ya artinya bisa diajak apa? Artinya biar enggak jenuh, kita juga enggak capek, tapi habiskan waktu untuk kebaikan. Mungkin secara kurikulum sudah selesai, sudah habis kurikulumnya ya. Ulang aja. Tapi apa masih banyak yang sudah sampai. Apalagi anak sini diajak ngobrol, tidak cerita nusuwenan dia. Tapi cerita kan banyak yang bermanfaat kan. Banyak bisa para nabi, para sahabat. Yang lainnya, yang mungkin ada unsur kebaikan enggak apa. Apapun yang bisa kita sampaikan kebaikan sampaikan. Dan tolong amanah juga akan diminta tanggung jawab. Jadi pekerjaan yang sudah dibebankan, monggo dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kedisiplinan, kemudian dia berpakan sesuai dengan ketentuan. Semuanya adalah tanggung jawab diberikan, monggo amanah ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau sesekali malas berjalan memang wajar, ini manusia tidak mungkin semangat semuanya. Tidak mungkin semangat terus, tapi jangan berlarut-larut. Ingat ini adalah amanah. Kemudian di antara karakter yang mesti di seorang bibi adalah berdoa kepada Allah. Dungo. Untuk siapa? Untuk diri sendiri dan untuk santrinya. Perlu doakan, tidak cukup kita hanya usaha, tapi harus minta kepada Allah. Al-Masail umurana wa umura sadidina wa umura talanidina. Ini semua kan umpamanya perlu didoakan. Bersuwuk. Doa itu sangat perlu. Kita jangan mengandalkan usaha saja. Usaha tanpa doa itu tidak ada jaminan. Nabi Rasulullah doa tiap hari tidak habis-habis. Tiap hari doa. Sampai Nabi minta dua ketapan iman nih tiap hari. Ya muqallibul sabit qalbillah tiap hari. Sama istrinya Musalamah itu sampai tanya, ya Rasulullah, ya Saudaraika, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tiap hari doa yang banyak aku baca kok yang padahal Nabi kan dijamin.
tinggal kejadian dunia pelit. Ya, pengen apa nih? Bingung apa lagi? Minta kepada Allah kerjakan. Beda salahkan ibadi, ini gorib, uji buddha wadatan idadaan. Ada kata idadaan, nek dongo betul ya. Jika hambaku percaya katakan aku dekat, dan aku mengabulkan doa hambaku idadaan. Kalau mau dongo, enggak dongo masa dikabulkan. Yang mau berdoa dijamin dikabulkan. Seorang menyuruh doa itu siapa? Untuk dirinya dan untuk anak dirinya. Maka inilah kita sempatkan berdoa silaturahmi untuk kita, anak kita yang menjadi generasi-generasi yang baik, yang soleh, yang solehah, yang menjadi harapan orang tua. Harapan Islam ini generasi yang baik itu sangat perlu doa. Tidak cukup mengandalkan teori-teori yang baik, mengandalkan ilmu kita saja tidak cukup. Perlu apa? Perlu adanya doa. Dan yang kedua memang sabar menghadapi anak ini. Sabar itu mudah diucapkan, juga diterapkan. Dan itu kak, sembeling itu umum kan. Apalagi zaman sekarang. Sebenarnya zaman dulu beda. Sekarang betul-betul ya sudah ini antum berada di lembaga pendidikan Islam yang terpilih itu ya, itu termasuk lulus itu ya. Itu sebenarnya tantangannya kurang besar itu. Jika kalau contohnya itu ya, kalau di sekolah-sekolah yang apa, yang umum itu luar biasa tantangannya. Sabar itu bukan perkara mudah. Dan sebenarnya kalau nakalnya anak-anak itu nakal wajar, artinya memang masih anak-anak. Sebenarnya kalau terlalu emosi itu nggak pas. Dia sudah besar, sedih sudah Jawa, tapi orang Jawa itu biasanya lebih memancing emosi. Dan memang yang namanya manusia seperti itu macam-macam. Kalau nggak nakal namanya bukan manusia. Makanya kesabaran sangat. Jangan sampai seorang muda sebut mutung. Ayo, kali. Saksirin situ. Dengarkan enggak, nulis enggak, terserah. Harus telaten sah. Kenapa? Masalah itu mesti ada menyusul. Dan apalagi anak sekarang yang memang gurunya beda. Kalau anak guru zaman saya masa SD itu adalah luar biasa. Huruf gurunya itu ada tahu siapa mungkin itu nggak wani ubah gitu ya. Iya. Itu aja gurunya kurang, yang gampang berkuat gitu ya. Dan sekarang di apa? Guru yang datangnya malah unjak-unjak biasa. Maka ya kesabaran itu nanti. Yo makanya apa kata Rasul itu? Sampai ada seorang sahabat datang kan, ya Rasulullah ausini, wasiatilah aku, beri wasiat apa kata? La takdzub. Orang dengan la takdzub, orang datang tenanan pada Nabi minta wasiat. Jawaban Nabi apa? Cuma jangan marah. Cuma itu tak wasiat. Antum bayang nih ya, datang ke tempatnya Pak Nyai, Tat, tolong minta tidak sehat itu cuma sudah nesu. Kenapa jadi jawaban? Ini perkara besar.
perkara besar. Mengendalikan amarah itu perkara besar. Sabar itu bukan perkara kecil. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada sabar dan sholat. Karena sabar ini bisa menolong semua segala urusan. Ketika seorang mampu mengendalikan diri, mampu sabar terhadap masa yang dihadapi, maka insya Allah akan ada jalan keluar. Tapi kalau sudah tidak sabar, sudah selesai. Bukan selesai masalahnya, selesai urusannya, baru nanti belum masalah lagi. Makanya bersabar ini memang mudah ketika kalau sudah pas menghadapi masalah, ya, sabar dia ada batasnya, itu namanya. Marilah ini para pendidik, karena yang kita hadapi itu adalah manusia yang memang bermacam-macam karakternya, dan memang manusia itu banyak inovasi. Apalagi anak-anak supaya inovasi, senang berbuat yang neko-neko, dan bahkan pengen berbuat yang neko-neko, pengen beda dengan yang lainnya. Maka marilah kita berusaha untuk bisa bersabar menghadapi mereka dengan cara yang terbaik, menjadikan mereka bisa nyaman. Minimal adalah ketika sudah nggak sabar adalah diam. Jangan sampai keluar dari mulut seorang mudaris ucapan yang tidak baik di hadapan pesertanya. Muncul ucapan yang kasar, yang kotor, kadang dibentak cepat-cepatnya, digebrek mejanya, itu kurang pas. Bahkan ada, itu pernah melihat ya, walang namanya yang untuk tahu, sampai ada yang misuh itu ada. Namun itu dipisui ya kan? Tapi itu bukan di madrasah, tapi sekolah ada yang dipisui. Jangan sampai, jadi minimal sudah diam aja. Minimal, kenapa? Ini biar tidak nanti muncul ucapan atau tindakan yang tidak pas. Karena kalau dilanjutkan, kadang muncul yang tidak pas. Ini apalagi anak-anak nanti akan ditiru. Jadi ustadznya marah-marah mengatakan, monggo ini belajar untuk menata diri. Karena di antara ciri yang takwa apa? Maka diminal ghaid, orang yang mampu mengendalikan amarah. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal qadiminal ghaid, orang yang mampu mengendalikan amarah. Maka ketika kita menghadapi masalah, utamanya di hadapan para ustadz didik, kita tata emosi kita. Jangan sampai karena jengkelnya nempeleng. Sekarang hati-hati, nempeleng bisa masuk penjara. Ya bener kan? Dulu bisa masuk penjara. Karena pernah kejadian, walaupun sebenarnya ya betul-betul dia melanggar. Karena ada di organisasi SMP Muhammadiyah Balam itu pernah kepala sekolahnya digendong gara-gara apa? Nempeleng, pada muridnya ini nakal luar biasa. Tapi ternyata simbila juga ada. Bahkan polisi itu sudah yang bilang. Akhirnya kena berapa 5 juta. Mari denda namanya pokoknya minta motor baru. Padahal sebenarnya pas kenanya itu karena apa? Enggak terlalu keras, tapi kan dia endo menepas balik, akhirnya sama-sama akhirnya apa? Keras tembelengannya. Nah, di visum ada apa? Ada buktinya. Makanya monggo iman tangan kita jangan sampai diberi
Mempeleng jangan sampai. Yang kerak meja yang mana-mana meja nih, tangannya gak popo sih. Tapi memang mejanya. Ya kendalikan amarah kita. Dan memang jelas banyak masalah yang bikin kita itu emosi. Tapi seorang robi, seorang mu'alim, maka kendalikan amarah. Ini adalah termasuk wasiat bersalam yang mesti kita camkan. Insya Allah orang itu selama bisa mengendalikan amarah, insya Allah aman, awet nom. Minimal nggak gampang darah tinggi. Kenapa? Karena ketika marah kan emosi itu kan tekanan kan naik. Bahaya. Kebanyakan marah nanti bisa darah tinggi. Insya Allah ketika seorang mu'alim, seorang pendidik memiliki karakter yang di atas sampai 7, insya Allah akan menjadi pendidik yang betul-betul menjadi harapan para peserta didik. Harapan kita mudah-mudahan MP sampai ini nanti menjadi MP favorit. Dan karena kita lihat saya sekian banyaknya dengan santri sekian, karena apa? Semakin banyak asatid itu insya Allah yang mengurusnya kan semakin besar. Artinya apa? Perbandingan santri dengan itu semakin kecil, insya Allah akan semakin terarah. Dan di situ termasuk merupakan apa? Merupakan tanda tidak hanya mengejar keuntungan materi. Makanya sekolah umum itu sampai pas umurnya 40. Ini makanya apa? Ngitung ya operasional ya 40 sama 10 sama, terus banyak bayar guru ini didik, tapi apalagi masukannya banyak. Tapi insya Allah kita tidak. Mudah-mudahan nanti bisa terus berkembang. Tapi bagaimana seandainya umpamanya, jadi kita tuh bisa punya lembaga itu inputnya biasa, tapi outputnya baik itu yang utama. Kalau inputnya baik, luar baik itu baru istimewa. Kalau bisa inputnya itu biasa, outputnya baik itu yang istimewa. Maka belum dikatakan sekolah itu istimewa ketika apa? Kalau masuknya dipilih yang baik, terus keluarga itu kan biasa ya. Tapi kalau masuknya itu dia pilih, outputnya baik semua itu yang luar biasa. Sehingga apa? Di situ perlu banyak keseriusan karena punya banyak masalah. Seperti anak-anak itu, kalau anak itu yang masuk itu anak baik, itu insya Allah mudah. Tapi kalau yang masuk ke campur itu insya Allah tidak mudah. Dan yang mengurus insya Allah juga pahalanya lebih besar. Tapi kalau belum mampu, nggak usah jalan di sini. Daripada nanti nggak mampu ternyata jadi rusak. Memang sebenarnya adalah sampai sekarang itu kita kadang-kadang bingung di mana ada lembaga pendidikan itu yang bisa mengelola anak-anak yang mungkin biasa, mungkin kecerdasannya kurang, tapi bisa menjadi baik. Itu sebenarnya sangat dibutuhkan. Karena rata-rata lembaga pendidikan itu mesti cari bibit yang unggul. Itu sudah kembali gitu. Bibit unggul jadi lulusan unggul itu sudah sesuatu yang biasa. Tapi bibit yang biasa kalau bisa unggul itulah yang istimewa. Ini sementara itu kalau ada tanya dari Ustaz. Alhamdulillah sudah waktunya habis. Ini sebelum kita tutup, kalau mungkin ada pertanyaan disilahkan dari Ustazah. Cukup? Dari Ustaz ada? Ini ada satu pertanyaan Ustaz terkait dengan pahala jariah dan juga dosa jariah. Kalau kita tarik ke belakang, ketika ada dosa jariah berarti ada kesesatan yang jariah. Artinya kita sebagai pendidik mungkin dulu belum tahu, akhirnya mengajar anak yang salah, dan kita sudah terputus dengan anak itu. Dan sekarang kita baru tahu itu
bagaimana menyikapinya? Bagaimana solusinya itu ya. Jadi terima kasih terkait dengan dosa jariah. Pengajaran yang salah memang itu tetap akan terjadi. Ketika kita tahu salah, maka kita segera mungkin untuk meralat, sehingga ketika kita tahu ada kesalahan, bersama insya Allah kita akan bebas. Atau kalau memang tidak bisa, ya kita bertobat kepada Allah. Ada ini sebuah cerita, tapi tenanan ini, Ustaz Tamuji itu dulu pernah WA saya pengen minta maaf kepada santri yang pernah diajari salah. Itu kalau nggak salah ketika Ustaz Tamuji itu pernah mengembara ke Malaysia itu ya. Jadi kan sahabat mengajar. Itu pernah bukan WA itu kayak surat saya, tolong disampaikan kepada ini saya dulu menyampaikan ini keliru. Itu contoh artinya revisi ketika ingat kesalahan. Tapi kalau memang itu tidak ingat, ya namanya tidak ada balasan untuk orang yang lupa ataupun tidak sengaja. Sehingga solusi yang perlu kita lakukan, kalau memang tahu itu salah, maka segera direvisi, segera diingatkan. Termasuk saya lupa tadi di sini ada yang salah. Ada yang salah belum saya ingatkan tadi. Yang masjid itu tidak menyimpang, di situ tidak ada. Tolong nanti dikasih ya. Tidak menyimpang dari syariat Islam itu, nanti tolong tidaknya dikasih. Jadi sebisa mungkin kita melakukan revisi atau mengingatkan, atau seandainya kok ternyata sudah tidak ketemu lagi, ya kita bertobat kepada Allah karena kita sudah tidak punya kemampuan untuk melakukan membenarkan kembali. Insya Allah kita akan diterima karena itu sudah di luar kemampuan kita. Sebagaimana ketika seorang mengajarkan kesalahan yang dulunya dianggap benar itu ya, kemudian dia tahu salah dan mungkin sudah orang yang pernah diajarkan sudah nggak ketemu lagi. Kalau sekarang mungkin masih bisa lewat kita di nomor bisa sekarang ya. Kalau masih bisa tetap kita berusaha terus. Kalau tidak mampu ternyata nggak ketemu, tetap kita tobat kepada Allah dari kesalahan yang sudah pernah kita lakukan dan insya Allah Allah Maha mengampuni. Dan terima kasih. Sudah? Oke. Saya terkait dengan dakwah. Mana yang lebih utama dah? Enggak beramal tapi sudah mendakwakan, atau enggak beramal tapi enggak segera mendakwakan gitu. Ya kali ya beramal dan mendakwakan. Karena jangan sampai menjadi kaburan maktan dulu ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang besar dosanya karena kita mengajak tapi tidak melakukan. Tapi bisa jadi memang orang itu dia menyampaikan kemudian timbul tanggung jawab, akhirnya dia mau melakukan. Tapi kalau memang kita belum tidak bisa melakukan, itu pun sebenarnya kalau itu benar tetap disampaikan. Kenapa? Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita menyampaikan kebaikan. Menyampaikan dengan mengajak itu ada kadang sama kadang tidak. Contoh umpamanya orang tanya, ya wajib dijawab sesuai dengan kebenaran. Tapi kalau mengajak kadang bisa, ayo nanti awal Zulhijjah diperbanyak puasanya. Umpamanya kan yang ngajak. Berarti kita punya tanggung jawab untuk memberi contoh. Ya, orang bertanya, beda lagi, apa saja amalan utama di awal bulan Zulhijjah disebutkan. Itu kan kewajiban kita menyampaikan. Jangan aku belum bisa ngamalkan orang tak dudoi, ya nggak boleh. Tetap kita sampaikan itu kebenaran. Nah, dengan harapan kita menyampaikan kebenaran itu
kita punya tanggung jawab untuk mengamalkan. Walaupun kalau para sahabat kan gitu lah, belum belajar terus amalnya belum tambah lagi. Itu sebenarnya kan motivasi biar betul-betul bisa mengamalkan. Jadi yang baik ya menyampaikan dan mengamalkan. Apalagi seorang pendidik. Jadi jangan sampai kita itu senang menyampaikan, senang mengajak, tapi kita melarikan diri kita. Nanti akan menjadi orang yang kecil di akhirat ya. Temannya dapat banyak nggak kebagian ya. Cuma tinggal itu di akhirat jadi orang yang kecil. Syukur. Sudah ya? Monggo Ustaz ditutup. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mudah-mudahan seluruh asatid dan Islamic Center ini diberi keikhlasan dalam melaksanakan tugas, diberi ghirah untuk senantiasa belajar ilmu, diberi kemampuan untuk mengamalkan ilmu dan juga mendakwahkan ilmu ini dan bisa menjadi pendidik harapan masa depan ya. Dan mudah-mudahan Islamic Center khususnya bisa menjadi lembaga pendidikan yang diidolakan oleh kaum muslimin khususnya di Ponorogo. Tutup dengan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.